Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa Islam, iman, dan ihsan, juga kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali ngaji kitab fikih Minhajut Thalibin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian, marilah kita berdiri Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridhoillahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Thumma ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi azwajihi wa ansarihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Ila khadratin ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina al-Hasan wal Husain wal ashrafil mubasysyirin wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ila ruhi sayyidatina Fatimatul Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibnihi sayyidina Muhammad Al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali Al-Uraidi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa thumma ila ruhi al-imam al-allamah al-mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa thumma ila ruhi syekhina al-kiram fi sanati fi Minhajut Thalibin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu thumma ila ruhi abaina wa ummahatina
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sekarang sampai babu maskil khuffi ya. Babu maskil khuffi, babu bab menerangkan maskhi mengusap. Al-khuffi mujah, bahasanya orang Indonesia mujah, orang Jawa ya mujah. Kayaknya kita kalau di Indonesia nggak berlaku. Jadi kaos kaki yang terbuat dari kulit tipis itu, kalau kita di Masjidil Haram kan ada orang pakai kaos kaki yang terbuat dari kulit terus ada sletingnya. Nah itu namanya khuf. Bahasa kita mujah. Tujuh. Sudah ketemu. Babu maskil khuffi, bab mengusap mujah. Mujah. Kalau saya kecil saya selalu dipasang mujah kakinya sama kakek moyang saya. Dulu yang pakai mujah itu biasanya orang-orang nengrat pakai mujah ini. Jadi sepatu dari kulit tipis tapi kuat. Nah, sampai ke atas ini separuh ini, kayak kalau sekarang kaos kaki yang nggak sampai ke atas ini, tapi dari kulit. Itu namanya mujah. Ya. Mujah itu kalau orang di musim dingin, kita kayaknya nggak berlaku ya kalau ini. Musim dingin itu supaya kaki nggak terasa dingin, maka kaki itu pakai khuf kalau orang Arab, mujah. Jadi kita pakai itu supaya nggak dingin. Kalau dingin sering ke kamar mandi pipis, akhirnya sering membatalkan wudu. Tapi kan kita di Indonesia nggak sampai menggunakan itu, tapi ya tetap kita ngaji bab membasuh khuf. Ya siapa tahu nanti pas musim dingin ada di Eropa, di mana ya kita sudah tahu caranya ya, berwudu ketika atau toharoh ketika kita menggunakan khuf. Ya juzu ya. Babu maskil khuf, bab mengusap mujah. Ya juzu diperbolehkan fil wudu'i dalam wudu. Ya juzu diperbolehkan fil wudu'i dalam wudu lil muqimi bagi orang yang mukim. Yauman sehari, walailatan dan semalam. Jadi sehari semalam. Yauman walailatan, sehari semalam. Jadi kalau kita ya 24 jam. Katakanlah sekarang jam 1 siang kita menggunakan mujah. Jadi caranya menggunakan mujah, wudu, terus barulah selesai gunakan mujah. Jadi wudu lagi itu tidak perlu membuka. Jadi yang dibasuh ini hanya mujahnya saja. Tapi bagi orang yang mukim hanya 24 jam. Katakanlah sekarang habis zuhur jam 1 ya sampai jam 1 berikutnya.
Setelah jam 1 lagi berarti harus wudu lagi, baru kalau suci menggunakan mujah. Walil musafiri, dan bagi orang musafir atau bepergian. Walil musafiri, dan bagi musafir, salasatan 3 hari, bilayaliha 3 malam, minal hadasi, dari hadasnya, ba'dal lubsin, setelah memakai khuf. Jadi kalau bepergian itu diberi keringanan, boleh tidak melepas sama sekali selama 3 hari 3 malam. Jadi 3 kali 24 jam. Jadi wudu dulu sampai bersih, baru mujahnya dipakai. Setelah itu tinggal membersihkannya dengan mujahnya. Fa'in masaha, fa'in jika masaha membasuh, hadiron, masih berada di rumah, summa safaro, summa lalu, safaro bepergian. Jadi safar itu bepergian, musafir orang yang bepergian. Atau akasa kembali. Nah, diperkirakan pergi sehari semalam sampai 3 hari, ternyata belum sampai sehari sudah pulang. Berarti hukumnya bukan musafir lagi, kita kembali menjadi hadiron, yaitu masih berada di rumah. Lam yastaufi, lam tidak yastaufi, yastaufi menyempurnakan, muddata dalam waktu, safarin perjalanan, wasyartuhu, dan syaratnya mujah, ayul basa boleh dipakai, ba'da kamali tuhrin, ba'da setelah kamali kondisi sempurna, tuhrin bersuci, satiro menutup,
anggota badan fardhihi yang wajib dibasuh, tohiron harus suci, yumkinu dimungkinkan, tiba'ul masyi tiba'u dapat mengikuti, al-masyi perjalanan, bihi di dalamnya, litaroddudi karena mondar mandir, musafirin seorang musafir, lihajatihi karena memenuhi kebutuhannya, qila menurut satu pendapat, wa khalalan khuf yang mujah yang dipakai, wa khalalan harus halal. Jadi orang yang mukim berarti yang tinggal di rumah gak kemana-mana itu 1 kali 24 jam. Terus orang yang bepergian musafir itu 3 kali 24 jam. Terus bagaimana kalau bepergiannya waktunya nggak jauh tapi mondar mandir? Ya contohnya kalau kita orang Surabaya, pekerjaannya di Mojokerto atau di Gresik, ya. Kan dia pulang pergi. Nah bagaimana? Apakah orang seperti ini dihukumi musafir apa dihukumi orang yang mukim? Riwa-riwi 1 hari bisa 3 kali. Katakanlah pagi nyampe berangkat lagi, pagi nyampe berangkat lagi, istirahat sebentar di rumah berangkat lagi. Kalau mondar mandirnya ya, durasinya lebih banyak di jalan, maka hukumnya itu dihitung musafir. Kalau berdiamnya lebih banyak di rumah, berarti ya dihukumi mukim. Makanya ini dikatakan litaroddudi musafirin. Jadi orang yang mondar mandir dalam perjalanan, ya mungkin sopir helm. Ya. Kalau dikatakan kayak di sini di Pare, Jombang, mondar mandir tiap hari, tapi pulangnya hanya sebentar, berangkat lagi, pulang sebentar, berangkat lagi. Nah, karena di rumahnya mungkin hanya mampir makan siang, berarti masih kategorinya musafir. 3 hari 3 malam. Tetapi di dalam pendapatnya ini, khuf yang dihukumi bisa digunakan untuk bersesuci, wa halalan syaratnya barang halal. Kalau gosok ya nggak halal, apalagi mencuri.
Gimana Gus, itu uangnya kemarin habis korupsi dibagi-bagi? Ya jangan dipakai untuk peralatan ibadah yang lain saja. Wala yujzi'u, wala tidak boleh yujzi'u tenunan. Khuf yang dari tenunan, kaos kaki ngerancang-rancang itu ya, kaos kaki sepatu biasa itu tidak boleh ya. Wala dan tidak boleh yujzi'u tenunan ya, mujah yang terbuat dari tenunan. Wala yujzi'u dan tidak boleh mansujun, yaitu mujah tenunan. La yamna'u dan tidak tahan. La yamna'u tidak tahan. Ma'an air. Fil asohi menurut kaul asoh. Ya kalau masih tembus air tidak bisa, karena dimungkinkan nanti najis dari luar mengenai kaki, kulit di dalamnya mujah itu. Wala dan tidak dianggap mencukupi apa jurmukoni mujah yang dirangkap dua atau didobel. Gimana kalau tenunan tapi didobel? Ya tetap tidak bisa karena masih tembus air. Fil adhari menurut qaul adhar. Wa yajuzu dan boleh menggunakan maskuku kodamin, maskuku yang robek, kodamin bagian telapak kaki, syudda yang banget robeknya. Fil asofi menurut pendapat yang asoh, jadi itu mujah tapi robek ya. Tapi bukan barang tenunan, itu boleh digunakan tapi ditambal walaupun tidak dengan kulit. Yang penting tambalannya tidak tembus air. Kalau dirangkap-rangkap sampai double-double tapi itu barang tenunan, berarti masih tembus air, ini tidak boleh. Wa yusannu dan disunahkan masku membasuh
mujah, wa asfalihi dan bawahnya mujah, khututon yang menutupi garis kaki, wa yakfi dan dianggap mencukupi, musamma musamma dianggap sebagai tindakan mashin mengusap, yuhadi yang sejajar dengan, al-fardho yuhadi yang sejajar, al-fardho dengan anggota yang fardu atau wajib, illa kecuali usapan, asfala rojli, asfala bagian bawah, ar-rojli kaki, wa aqibaha dan tumit, fala maka tidak sah, alal madhabi menurut madhab, ya, menurut madhab Syafi'i yang seperti itu tidak sah. Qultu menurut pendapatku, ya, kata Imam Nawawi, qultu menurut pendapatku, harfuhu bagian pinggir mujah, ka asfalihi sama dengan bagian bawah mujah, wallahu a'lam, wallahu dan Allah a'lamu lebih tahu. Wala masha li syakin, wala tidak boleh masha melakukan pengusapan
yakin, bagi orang yang ragu, fi baqa'il muddati, fi baqa'i, fi baqa'i, masih dalam durasi, fi baqa'i dalam durasi al muddati waktu, fa'in ajnaba, fa'in jika ajnaba orang itu junub, wajib wajib, tajdidu mengulang, lubesin memakai mujah, waman dan barang siapa naza'a melepas kedua mujah, wa huwa bituhril maski, wa huwa yaitu bituhri dalam kondisi suci, al-maski saat mengusap, ghosala membasuh, ghosala membasuh qadamaihi kedua telapak kaki, wa fi qaulin menurut suatu pendapat, yatawaddu harus wudu lagi dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini membasuh mujah. Baru kenal mujah ya, kata-kata mujah. Saya pernah menemukan mujah. Ya, mujah itu saya pernah menemukan satu produk seperti itu ditulis footwear. Oh, ini busana kaki. Nanti ngarani mujah kan busana
Jadi dulu kalau di Jawa anak-anaknya orang nengrat itu kalau masih kecil kan nggak boleh terkena tanah, kakinya dikasih muja. Kalau nggak merasa begitu berarti bukan orang nengrat. Orang priayi dulu cirinya di Jawa dulu waktu masa kecil saya pakai muja, ya, bahasa Arabnya khuf, bahasa Arabnya khuf. Ya, nanti kalau lihat orang masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pakai hitam-hitam, itulah namanya muja atau khuf. Nah, mungkin orang yang sudah kena diabetes tinggi, terus akhirnya dikit-dikit kena air kan dingin, ya itu bisa solusinya menggunakan khuf. Ya, jadi seharian tidak perlu membuka khuf, jadi yang dibasuh itu hanya khufnya. Tetapi sebelum menggunakan khuf itu harus wudu dengan sempurna dulu, ya, dengan sempurna. Bagaimana dengan tangan? Bila tangan begitu ya harus wudu dengan sempurna baru menggunakan sarung tangan yang tentunya khuf. Tapi nggak boleh pakai sarung tangan yang dari rajutan itu, tenunan. Nggak boleh, harusnya dari kulit yang ini. Bagaimana kalau tidak kulit? Imitasi seperti apa itu? Oscar, ya enggak apa-apa, nggak mampu beli yang kulit. Tapi kan panas yang malah pakai Oscar. Makanya mujahnya orang dulu itu dari kulit. Dulu orang pergi kemana-mana membawa botol kayak film-film di zaman dulu, itu tempat airnya tuh kayak ya dari khuf itu, ya dari kulit. Belum ada produk-produk seperti zaman sekarang, plastik, botol dan sebagainya. Koboi naik onta itu membawa seperti muja. Nah, mujahnya itu bisa digunakan untuk membawa air, bisa digunakan untuk kakinya. Produknya itu sejenis, tapi bentuknya berbeda. Nah, penggunaannya berbeda. Akhirnya berkembang. Ternyata supaya tidak dingin, ini menggunakan mujah itu sampai ke atas, ya, jadi celananya juga mujah, bajunya, jaketnya juga kulit, ya, itu dari semuanya namanya mujah. Tetapi di fikih itu yang ditutupi cukup yang anggota badan yang wajib diwudui yang dengan mujah. Kalau mampu beli sekujur tubuhnya mujah ya nggak apa-apa, lebih baik adusi sindidusi mujah. Terus bagaimana mandinya? Ya diseko pakai pakai apa? Kanebo biar cepat kering. Ini kan alternatif wudhu yang pernah diajarkan oleh Nabi jika mengalami kondisi cuaca yang seperti itu. Kalau ini kita bicara di orang Jawa khususnya ini Indonesia tropis ya nggak pernah mengalami begini. Ya saat demam kaos kakian biasa sudah nggak dingin, wudhu masih tidak sampai kaku kakinya. Tapi ini mungkin berlaku seperti orang di kutub, ya, di Eropa itu kan yang ketika musim dingin ya dingin sekali, bisa minus 20 derajat sampai 50 derajat. Makanya orang sana itu menggunakan segalanya dari kulit, ya, terus ada bulu-bulunya supaya nggak dingin. Makanya orang sana topinya mesti berbulu-bulu karena itu supaya kepalanya tidak dingin. Kita melihat kok bagus topinya ada bulu-bulu, jaketnya ada bulu-bulu. Orang yang tropis jaketnya ada bulu-bulu, topi ada bulu-bulu. Ya akhirnya kepalanya itu apa? Busian, panas. Ya kadang-kadang kita itu melihat gambar tidak ngerti fungsinya, terus akhirnya kok bagus, akhirnya fashionnya ikut. Ya kayak orang di Amerika, di mana-mana itu kan koboi pakai Levi's, celananya jeans. Padahal di sana pakai angon jaran, ya. Angon kerbau sapi, di sini pakai ke kantor. Jadi berubah fungsi. Tadinya supaya nggak gampang luka menggunakan celana begitu, ya. Kalau lagi melepas kuda-kudanya kan
kan dia juga naik kuda. Akhirnya khufnya atau mujahnya dipakai. Nah, jadi itu ada dua hal. Ketika kita ini mukim di rumah, berarti waktunya cuma 1 kali 24 jam. Kalau bepergian boleh 3 kali 24 jam. Kalau ke Bromo bagaimana? Bromo nggak sampai cedek terus, paling jaketan sudah hangat lagi. Bagaimana kalau yang di mana Jawa Tengah itu Dieng? Saat adem-ademin Dieng masih tidak sampai 20 derajat. Ya, sebesar dingin-dinginnya kita ya nggak sampai segitu, nggak sampai memerlukan mujah. Jadi kalau mujahnya robek, mujahnya robek itu boleh ditambal, tapi tambalnya yang tidak sampai air bisa masuk, debu bisa masuk. Jadi kalau tambal di samping juga di bawahnya telapak kaki sama. Jadi kalau yang rajutan tenunan double-double tidak boleh digunakan sebagai mujah. Terus dulu saya pernah begitu nggak menemukan mujah, adanya plastik kresek. Ya, plastik kresek ini berijtihad sendiri karena musim dingin nggak menemukan begitu. Gimana ini? Nah, akhirnya saya menggunakan plastik tebal. Saya kasih api itu saya selomot pakai api di lilin, saya bentuk sebagai mujah, terus saya tali. Kan materialnya tidak harus kulit. Kalau orang dulu memang kulit, tapi ini nggak menemukan kulit. Akhirnya plastik itu saya tali, saya kan pakai mujah. Terus luarnya saya kasih kaos kaki. Jadi plastiknya tetap suci, kaos kakinya yang kotor. Jadi setelah itu lepas lagi kaos kakinya, baru dibersihkan lagi. Nah, baru pakai kaos kaki yang baru. Tujuannya nggak boleh pakai yang rajutan tenunan itu, supaya kita tidak terkena najis yang anggota badan yang wajib diwudukan. Ya macam-macam. Yang penting pengertiannya, ketika kita menggunakan mujah itu materialnya boleh apa saja, yang penting tidak tembus airnya. Memang kenapa kulit itu walaupun panas dia tidak jadi panas suhu di badan. Kalau imitasi kayak Oscar ya sebentar aja panas, dan Oscar itu di tempat dingin jadi dingin, di tempat panas jadi panas, dibawa ke suhu yang dingin tambah dingin. Saya pakai jaket imitasi musim dingin ditambah dingin gitu. Maka kalau di sana ya nggak laku jaket itu Oscar, nggak laku karena ketika dingin ikut dingin. Cara menggunakan khuf atau mujah ini, kita wudhu dulu dengan sempurna seperti biasa, itu barulah kita menggunakan mujah. Baru nanti ketika batal mau sholat lagi, cukup yang dibasuh mujahnya bukan kulitnya. Ya. Sebagaimana durasinya? Ya durasinya seperti dikatakan di sini, selama durasinya masih mencukupi, katakanlah 1 kali 24 jam, belum lebih waktunya, maka boleh dibasuh gitu. Kalau jam 1 siang sampai jam 1 siang lagi, ternyata setelah jam 1 siang kita batal, berarti disitulah mulai kita membuka lagi mujahnya, terus kita wudhu lagi dengan semula, dipakai lagi selama mujahnya juga tidak terkena najis. Kalau terkena najis ya diganti mujah yang baru. Wala mashali syakin fi baqail muddati. Jadi tidak boleh melakukan pengusapan bagi orang yang ragu-ragu, aku mang wis batal apa kurung waktunya. Ya. Perasaan ini aku ya
bar sholat duhur gawe ini. Padahal sebelum sholat duhur dia menggunakan. Nah, yang ragu-ragu begitu ya, disarankan guys, timbang ragu-ragu wudu lagi dengan sempurna, baru dipakai lagi mujahnya. Fa'in ajnaba. Nah, bagaimana ketika dalam kondisi junub, malam habis menggauli istrinya, nah, kita harus mandi besar. Ya, resiko mandi dulu besar, nah, baru setelah itu menggunakan mujah. Terus bagaimana mujah yang kemarin dipakai untuk junub, ya nggak boleh dipakai untuk dipakai lagi. Yang pakai junub ya harus dilepas dulu, pakai yang baru. Kalau menggauli istri ya jangan pakai mujah. Kalau ingin mujahnya dipakai lagi setelah wudu, nah, pakai selain mujah, mungkin selimutan dan kepak kademen. Ya. Nanti kalau digunakan menggauli istrinya mujahnya masih lengkap, akhirnya mujah itu dihukumi ya junub juga, karena menempel ketika kita melakukan perbuatan itu. Makanya kelihatannya memang sepele, tapi suatu ketika kita pasti dalam kondisi seperti itu kan kita sudah paham. Walaupun kita bukan Eropa, ada rezeki terus ke Eropa, ya, pas kondisi di sana musim dingin, ya paling nggak ke Jepang lah, musim dingin sekali, ya kita ingat, oh ternyata alternatifnya ibadahnya wudu ada yang namanya mujah. Alhamdulillah, ini bab membasuh mujah sudah selesai. Insyaallah besok kita lanjutkan. Pertemuan berikutnya adalah babul ghusli atau ghusli, ya, bab mandi nanti. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau sudah pinter ngajinya cepet ya. Cepet. Ya, sebelum kita akhiri, marilah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini membawa manfaat barokah, tidak membahayakan pada diri kita dan keluarga dan umat manusia pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma iftah lana babal ilmi wal hikmah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khidmal mursalin wa rahmatil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi